Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah pada malam ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kitab Syama'il Al-Muhammadiyah karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Kita sudah sampai pada bab ke-12 tentang cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bab ini akan dijelaskan berdasarkan riwayat-riwayat yang ada berkaitan dengan cincin yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tangan beliau, baik dari segi bentuknya, ukirannya, ataupun tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat cincin tersebut. Disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam baru membuat cincin itu setelah lama berhijrah ke Madinah. Jadi pada awalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak punya cincin, tidak memakai cincin. Setelah berhijrah, menurut catatan sejarah, beliau membuat cincin tersebut pada akhir tahun ke-6 Hijriah. Sepulang dari peristiwa atau perjanjian Hudaybiyah. Tahun ke-6 Hijriah. Berarti sekitar 4 tahun sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai mengirim surat kepada raja-raja yang berkuasa di berbagai wilayah, di berbagai negeri. Nabi mengirim surat untuk mengajak raja-raja tersebut beriman pada Allah, mengajak untuk masuk Islam. Dan mereka adalah orang-orang non-Arab, orang Ajam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengirim surat kepada Kaisar Romawi, ada di antara sahabat yang memberikan masukan, memberikan usulan bahwasanya tradisi orang Romawi dan mungkin raja-raja yang lain juga demikian, bahwa mereka tidak akan membaca surat yang tidak berstempel. Jadi kalau Nabi mengirim surat kepada Kaisar Romawi, di surat itu tidak ada stempelnya, itu dianggap suratnya tidak resmi, tidak akan dibaca, tidak akan digubris. Jadi mereka sudah punya manajemen seperti itu, tata kelola seperti itu. Suratnya harus resmi, ada stempel. Maka sebagian sahabat yang mengetahui hal itu, karena sahabat Nabi ini kan perjalanan mereka bukan di Jazirah Arab saja, mereka sudah melanglang buana. Perjalanan mereka itu jauh, melampaui Jazirah Arab. Dalam rangka berdagang, berdiplomasi dan sebagainya. Dia sudah tahu bagaimana budaya-budaya Romawi, Persia dan sebagainya. Jadi Kaisar Romawi tidak akan membaca surat tanpa stempel. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat cincin itu
cincin itu sekaligus fungsinya sebagai stempel. Cincin sekaligus stempel, cap ya, untuk surat-surat yang akan beliau kirimkan kepada raja-raja yang ada di berbagai wilayah, tidak hanya Romawi. Di Habasyah juga ada Najasyi, pakai stempel juga. Kemudian di Persia, di Mesir dan sebagainya. Nah, inilah peristiwa yang melatar belakangi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian membuat cincin itu yang sekaligus fungsinya sebagai stempel, sebagai cap. Sehingga para ulama berkaitan dengan hukum memakai cincin ini atau membuat cincin untuk dipakai. Di sini kalau tujuannya sekedar untuk berhias saja, itu hukumnya mubah, boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Mau pakai cincin boleh, mau tidak pakai cincin juga boleh, tidak ada masalah. Kata para ulama, jika keperluannya untuk sebagai stempel, misalnya yang dipergunakan oleh seorang hakim di pengadilan atau pejabat-pejabat publik dan sebagainya terkait dengan itu, maka itu disunnahkan membuat cincin sebagai stempel tadi. Ya mungkin konteks zaman kita sekarang, ya cincin sebagai perhiasan, tidak ada orang stempel surat pakai cincin ya. Stempel sudah ada asing ya, tersendiri ya, tidak ada dikaitkan dengan cincin tadi. Ya, jadi silakan saja pakai cincin sebagai satu bentuk perhiasan yang dihalalkan oleh Allah, asalkan kita menghindari hal-hal yang dilarang, seperti cincinnya tidak terbuat dari emas. Kalau terbuat dari perak, silahkan, tidak ada masalah. Nah, dari perak tidak ada masalah, disepakati, boleh. Kalau dari besi bagaimana? Kalau besi ini ada khilafnya, karena ada hadis Nabi yang melarang cincin dari besi. Tapi hadisnya lemah. Seorang sahabat datang memakai cincin dari besi. Nabi menegurnya, kenapa kamu memakai sesuatu pakaian yang menyerupai ahli neraka? Kemudian sahabat tadi meninggalkan cincin tersebut. Ternyata riwayat hadis itu lemah. Oleh karenanya, dalam mazhab Syafi'i sendiri tidak menggunakan hadis itu. Artinya boleh memakai cincin yang terbuat dari besi. Tidak masalah, karena hadis yang melarangnya lemah. Buktinya Rasulullah SAW dulu ketika ada seseorang yang menikahi seorang wanita, dia tidak punya apa-apa, Nabi mengatakan, bisa nggak kamu menyediakan sebuah cincin dari besi sebagai maharnya untuk wanita yang akan dinikahi ini. Jadi Nabi memerintahkan dia untuk mencari mahar ya berbentuk cincin dari besi. Seandainya itu dilarang digunakan, maka tidak mungkin Nabi menganjurkan laki-laki tersebut mencari mahar berbentuk cincin dari besi. Berarti menunjukkan hadis ini sahih, menunjukkan bahwa boleh pakai cincin dari besi baik oleh kaum wanita maupun kaum laki-laki. Perak pun begitu, boleh digunakan oleh wanita dan laki-laki. Kalau emas khusus untuk wanita saja, tidak untuk kaum laki-laki. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ke-87 pada bab ke-12 ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dengan sanadnya, dan hadis ini ada di dalam Sahih Muslim, hadisnya sahih, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, kana khatamun nabi sallallahu alaihi wasallam min wariqin wa kana fassuhu habasyian. Cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbuat dari perak. Ini kata Anas bin Malik. Wa kana fassuhu habasyian. Dan mata cincinnya adalah permata Habasyah. Jadi cincinnya dari perak, ada matanya. Matanya permata Habasyah. Wa kana fassuhu habasyian. Mata cincinnya itu dari Habasyah. Meskipun para ulama menjelaskan maksud
Habasyian di sini maksudnya itu bisa jadi mata cincinnya itu memang permata dari Habasyah. Boleh jadi maksudnya bentuk ukiran di posisi mata cincin itu ukirannya adalah ukiran gaya Habasyah, dari Ethiopia. Ukiran Habasyah. Karena memang Habasyah waktu itu sebuah wilayah yang maju ya, punya kerajaan mereka. Mungkin tidak seperti zaman sekarang. Ethiopia itu menjadi negara yang sangat memprihatinkan. Tapi waktu itu mereka punya kekuasaan. Bahkan mereka menguasai Yaman itu. Ya, dan Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah itu kan dari sana itu. Gubernur yang berkuasa di Yaman di bawah kekuasaan Habasyah. Jadi ukiran cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gaya Habasyah, atau maksudnya mata cincinnya itu permata Habasyah, dari Habasyah. Ya, jadi di sini multi tafsir lah, silakan ditafsirkan maksudnya apa. Ini keterangan dari Anas bin Malik ditafsirkan dengan berbagai penafsiran oleh para ulama. Kemudian hadis ke-88 diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanadnya dari Abdullah ibni Umar. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat cincin dari perak, sama dengan hadis yang pertama tadi. Fakana yakhtimu bih wa la yalbasuhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menggunakan cincin itu untuk menyetempel surat, untuk stempel ya, stempel surat, akan tetapi beliau tidak memakainya. Jadi menurut riwayat ini cincin Rasulullah itu tidak dipakai, tapi hanya untuk stempel saja. Di sini para ulama mengomentari. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini, hadis yang kedua dalam bab ini statusnya adalah hadis syadz. Hadis syadz itu adalah satu riwayat yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang terpercaya, tapi menyalahi perawi lain yang lebih terpercaya, lebih kuat. Misalnya si A ini meriwayatkan suatu hadis. Si A ini orang yang terpercaya, thiqah. Kalau dia meriwayatkan hadis, hadisnya bagus, sahih. Tapi pada saat dia meriwayatkan hadis tersebut, konten dari hadis itu, isi dari hadis itu, kandungan hadis tersebut bertentangan dengan riwayat perawi lain yang lebih kuat, yang lebih thiqah. Si A ini thiqah. Nilainya kalau kita kasih nilai 70. Riwayat dia bertentangan dengan perawi thiqah yang lain, yang nilainya 90. Kualitasnya lebih bagus. Maka riwayat dari perawi yang thiqah tadi, yang pertama tadi, ini disebut syadz. Riwayatnya ganjil, aneh. Sedangkan riwayat yang lebih thiqah tadi, yang kontennya 90 tadi, itu disebut dengan mahfuz. Kalau yang nilainya 70 tadi disebut syadz, yang nilai 90 tadi disebut mahfuz. Berarti yang kita ambil yang mana? Yang mahfuz tadi, yang nilai 90 tadi. Karena dia lebih kuat, ingatannya lebih kuat. Kemudian keilmuannya lebih bagus ya. Atau si A yang thiqah tadi berhadapan dengan orang thiqah yang lain yang jumlahnya lebih banyak. Satu orang thiqah berhadapan dengan 3 orang thiqah. Ya kalah yang satu ini, kita ambil riwayat yang 3 orang tadi. Yang 3 tadi disebut mahfuz. Apa kaitannya dengan hadis ini? Hadis ini mengatakan Nabi punya cincin, tapi Nabi tidak pernah memakai cincin itu, hanya digunakan sebagai stempel. Padahal ada hadis-hadis lain yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang lebih thiqah, yang lebih banyak, lebih thiqah, menyebutkan Nabi memakai cincin tersebut.
Berarti riwayat ini syaz. Kalau syaz berarti tidak diambil, tidak digunakan. Walaupun perawinya itu siqah. Karena bertentangan dengan yang lebih siqah, yang lebih kuat. Jadi itu memang kaidah di dalam ilmu hadis ya. Itu disebut syaz atau syuzuz. Sebagian ulama mengatakan artinya mereka tidak mengambil pendekatan ini, tidak membenturkan antara hadis ini dengan hadis lain. Tidak membenturkan antara hadis yang mengatakan Nabi tidak memakai cincin dengan hadis yang mengatakan Nabi memakai cincin. Tidak dibenturkan. Dicoba cari jalan tengah penyelesaian dengan metode al-jam'u wa taufiq. Jadi bisa enggak dikompromi dua hadis ini yang seakan-akan bertentangan, kita satukan, kita damaikan hadis ini sehingga kita bisa mengambil satu kesimpulan. Caranya bagaimana? Mereka mengatakan, sebagian ulama mengatakan, Nabi punya cincin lebih dari satu. Nah, itu aja. Kalau Nabi punya cincin lebih dari satu, aman ya. Riwayat yang mengatakan Nabi tidak pakai cincin, nah itu cincin yang satu lagi Nabi pakai. Cincin yang digunakan untuk stempel itu tidak dipakai, tapi ada cincin lain yang dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat yang lain. Ya, sederhana saja. Para ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan, ya sudah, pahami saja bahwa Nabi punya cincin lebih dari satu. Ada yang dipakai, ada yang tidak dipakai. Menurut riwayat Anas ini berarti merujuk kepada cincin yang tidak dipakai oleh Nabi, yang digunakan hanya sebagai stempel saja. Nah, sudah selesai, itu salah satu caranya. Karena kelompok ini mengatakan boleh jadi yang tidak dipakai, cincin yang tidak dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah cincin yang terbuat dari besi, bukan dari perak. Yang cincin yang terbuat dari perak murni itu yang dipakai oleh Nabi. Sedangkan yang dari besi itu yang digunakan untuk stempel. Ya wallahu alam, apakah benar cara ini, wallahu alam. Yang jelas tadi larangan memakai cincin dari besi itu hadisnya lemah. Jadi silakan kita mau menggunakan pendekatan pertama tadi, langsung dibenturkan. Yang bilang Nabi tidak pakai cincin hanya untuk stempel saja, hadisnya syadz. Berarti itu kita geser ke samping, kita ambil riwayat yang mengatakan Nabi memakai cincin. Jadi langsung dibenturkan, kalah yang syadz ini, ambil yang mahfuz. Atau kita mau menggunakan pendekatan yang kedua, tidak dibenturkan tapi dikompromikan. Ya, berarti Nabi punya dua cincin, itu saja. Ya, itu biasa ya, fenomena di dalam hadis itu begitu. Maka di dalam ilmu hadis dibuat satu bab khusus. Dibuat satu bab khusus namanya ikhtilaful hadis atau mukhtaliful hadis. Hadis-hadis yang kelihatannya kontradiksi, bertentangan. Tapi setelah dicari penyelesaiannya, itu tidak bertentangan. Artinya bisa diselesaikan dengan baik oleh para ulama. Jadi intinya boleh nggak pakai cincin? Ya boleh, tidak masalah. Baik kita menggunakan pendekatan pertama tadi, unggul dia, ketika dibenturkan unggul bahwa Nabi pakai cincin, atau kita menggunakan pendekatan yang kedua, ada cincin yang dipakai oleh Nabi, ada cincin yang tidak dipakai oleh Nabi. Itu saja. Intinya boleh pakai cincin. Mubah. Ya.